mati, jiwa kita masih hidup. Begitu ya Pak Ustadz yang sesungguhnya. Tapi ada juga pandangan material, bahwa jiwa itu bukan sesuatu yang abstrak. Jiwa itu adalah sesuatu yang nyata, benar-benar ada. Di mana letak jiwa? Kira-kira di mana, Pak? Jiwa, di manakah jiwamu? Oh, bisa ditunjukkan, Pak D? Daripada Bude, gak ketok gitu ya. Jadi kalau dalam pandangan material, jiwa itu ada barangnya. Jiwa itu ada di otak. Jadi jiwa itu terkait dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Selama berabad-abad sampai hari ini masih ada pertentangan. Jiwa itu bukan medis, harusnya ke non medis dulu, ke orang pintar dulu. Dan saya Bapak Ibu, saya itu banyak dapat pasien sisa dukun, sisa paranormal, sisa tidak normal, sisa orang pintar. Makanya saya bilang sama mereka, lain kali kalau berobat itu ke orang bodoh dulu, jangan ke orang pintar. Mohon maaf ya Pak, orang pintar tunggal dulu, tunggal ilmu, jangan ganggu, takut ya saya kalau digiring gitu. Dan yang menarik adalah mereka biasanya datang ke saya sudah habis-habisan, sudah tepung gelang, bilang kepada saya ibaratnya coro mawon pun didol. Nah saya dirusakin habis-habisannya. Juga sudah ke tabib yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Ada Pak yang sakit kulit dan kelamin, ke tabib yang sangat terkenal karena dia bisa menyembuhkan segala penyakit. Akhirnya kulit dan kelaminnya hilang. Ya, bergurau lah ini, bukan sembuhan. Tapi yang menarik adalah pandangan dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu memiliki pemikiran yang sangat visioner dan komprehensif. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa jiwa itu memang punya dua dimensi, yaitu dimensi material dan dimensi non-materi. Jadi saya tidak akan bicara jiwa dari sisi non-materi karena saya tidak punya ilmunya, tidak tahu masalah spiritual. Tapi saya akan bicara dari sisi materi. Bapak Ibu, setelah saya mempelajari otak, mendalami masalah otak, saya senang menyebut otak, bukan utak gitu ya, karena utak itu atau kasar gitu ya, utak mau ini gitu ya. Jadi kadang-kadang kata itu katanya maknanya sebenarnya biasa, tapi karena dibaca dengan tekanan yang agak utak gitu ya. Jadi saya otak saja gitu ya. Jadi setelah saya mempelajari otak, saya itu takjub. Ternyata otak kita itu memiliki kemampuan menyimpan memori yang luar biasa. Jadi kalau ada komputer seluruh dunia berapa giga, itu ternyata kemampuan otak kita bisa menyimpan seperti komputer seluruh dunia. Jadi kita tuh punya kekuatan mengingat yang luar biasa. Di otak kita itu tidak punya kemampuan menghapus. Tidak punya konsep menghapus dalam keadaan normal ya. Jadi kalau kita bilang lupakan mantan,
lupakan masa lalu, yang lalu biar berlalu. Pret. Karena memang otak kita tidak punya konsep menghapus. Itu sebabnya kenapa anak-anak kecil yang mungkin mendapatkan perilaku kekerasan dari orang tuanya, dia masih ingat. Meskipun dia memaknainya tidak seperti makna kita. Saya itu punya pasien, seorang bapak usianya sekitar 50-an. Dia mengalami gangguan cemas. Dia cemas banget. Dan saya mencoba untuk melakukan pemeriksaan, masalahnya ada di mana. Saya tidak temukan masalah atau stresor yang berat di dalam dirinya. Tapi dia cemasnya itu gak hilang-hilang. Sampai suatu hari saya gali, dia cerita. Saya ini sekarang merawat bapak saya yang lagi stroke. Terus entah kenapa ingatan saya di masa lalu itu muncul dan mengganggu saya. Ingatan tentang apa? Waktu kecil saya dipukul oleh bapak saya atas suatu kesalahan yang tidak saya lakukan. Saya sedih, saya marah, saya kecewa, saya mencoba melupakan itu. Dan sekian lama itu saya tidak ingat. Tapi di saat bapak saya sakit, bapak saya stroke, ingatan itu muncul dan itu mengganggu saya. Satu sisi secara moral, secara ego, secara logika, saya mengatakan itu sudah berlalu. Lagian itu kan juga masa lalu. Jasanya bapakmu lebih baik, apalagi bapakmu dalam keadaan sakit. Dia memarahi dirinya sendiri. Kamu itu masa gitu aja masih ingat. Kamu itu masa nggak bisa memaafkan orang tuamu. Tapi di sisi lain perasaan sedih saya itu masih ada. Jadi ini istilahnya itu pikiran dan perasaannya tarung. Secara logika dia menganggap ini sebenarnya nggak perlu dipermasalahkan, kan itu masa lalu sudah selesai. Tapi secara hati saya itu rasa sedih, rasa sakit hati itu masih tetap ada. Dan saya nggak bisa melawan itu, makanya dia mengalami gangguan cemas. Makanya saya ingat Rasulullah itu luar biasa. Ada satu kisah, seorang ibu membawa anak bayi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah kemudian gemes menggendong si anak bayi tadi. Terus anak bayi ini mengencingi apa? Gamisnya Rasulullah. Ibu ini antara pekewoh, malu, anak ini tarik dari gendongannya Rasulullah. Rasul bilang, jangan melakukan itu. Kalau masalah najis karena kencing masih bisa dicuci, tapi rasa sakit hati saat dia ditarik ini bisa menjadi trauma atau kenangan seumur hidup. Luar biasa ya Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, kalau tiba-tiba ada memori buruk yang hadir dan kita itu menjadi gelisah, itu sebenarnya adalah hal wajar dan hal manusiawi. Ada seorang ibu juga datang kepada saya dengan kondisi stres, kondisi depresi. Dia berusaha untuk melawan pikiran-pikiran sedihnya karena memori bahwa dia itu pernah punya boneka, namanya boneka Dakota yang begini-begini.
oleh ibunya itu diberikan kepada saudaranya, padahal itu boneka kesayangannya, dan dia merasa amat sangat sedih. Jadi inilah Bapak Ibu, bahwa ternyata memori-memori yang masa lalu, terutama memori yang emosional, itu tidak bisa hilang dan kadang-kadang hadir, mengganggu, membuat kehidupan kita menjadi tidak nyaman. Orang itu ngomong enak saja, lupakan, maafkan. Ini adalah masalah topik, bukan masalah rasa. Karena emosi itu adalah sesuatu yang valid.